Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih mantap lagi ya anak-anakku semuanya, generasi Cordova yang luar biasa, yang tinggal menghitung beberapa hari saja kalian berada di Cordova. Selanjutnya kalian akan melanjutkan langkah-langkah kalian yang jauh ke depan. Tolong disambut ucapan salam dari Bapak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini baru anak Cordova. Jadi kalau ada salam jawabnya kompak. Alhamdulillahilladzi ja'ala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami muliakan kedua orang tua kami, ayahanda kami dan ibunda kami, yang sekaligus sebagai ketua Dewan Pembina Yayasan Ar-Royan Cordova, Bapak Haji Purnawirawan Tulartono, beserta ibunda kami, Ibu Hajah Sarilah MPD, yang alhamdulillah hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita. Qadarullah tadi sedianya mau berangkat juga pagi, tapi berhubung ada musibah tetangga yang meninggal dunia sehingga agak telat datang bersama-sama dengan kita. Dan juga kami bersyukur bahwasanya ketua Dewan Pembina kami ini, beliau selama ini hampir kurang lebih 1 tahun sedang diuji berupa disayangi oleh Allah, berupa mendapat ujian sakit, dan perawatannya pun kurang lebih 1 tahun ada di Yogyakarta. Dan alhamdulillah 1 bulan belakangan ini sudah mulai membaik dan sekarang pun sudah bisa kembali ke Tangerang. Dan untuk itu ini tidak lepas dari doa segenap Dewan Guru dan juga mungkin anak-anakku semuanya yang hebat, yang soleh dan solehah, dan juga ayah bunda semuanya. Itu kami mengucapkan terima kasih atas doa-doa terbaik untuk kedua orang tua kami. Juga yang kami hormati kepada Ketua Penjamin Mutu yang sekaligus sebagai Kepala SMPIT Cordova 3, Bapak Muhammad Irfan Komarudin Hakiki MPD. Juga kepada Ketua Penjamin Mutu Cordova 2, Bapak Badrut Tamam, yang alhamdulillah hari ini juga bisa hadir di tengah-tengah kita. Segenap pimpinan unit SDIT Cordova 1, Cordova 2, 3, dan 4 yang saya banggakan. Tidak lupa juga hari ini hadir di tengah-tengah kita segenap pengurus yayasan, Bapak Andi Puspora Harjo, Ibu Hajah Retno Puspitasari. Mudah-mudahan segenap pengurus yayasan dan juga segenap Dewan Guru senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kepada Ketua Pengurus Komite yang qadarullah hari ini ternyata beliau
sedang disayangi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan beliau lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kembali bersama-sama menjalankan aktivitasnya bersama kita. Dan juga telah diwakili tadi oleh pengurus komite yang lain juga, segenap jajarannya yang luar biasa atas support dan bantuannya, sehingga insya Allah acara wisuda angkatan pertama SMP IT Cordova ini bisa berjalan dengan baik. Kepada segenap ayah bunda, orang tua, wali murid SMP IT Cordova 3 yang kami takzimi dan kami muliakan. Juga kepada segenap dewan guru, para pejuang pendidikan Cordova 3 yang Bapak banggakan. Karena perjuangan teman-teman semuanya kurang lebih selama 3 tahun membersamai generasi-generasi yang hebat yang saat ini mengenakan toga. Ini tidak lepas dari kerja keras, semangat, kegigihan dari segenap Dewan Guru Cordova 3. Untuk itu patut kita berikan apresiasi dan support untuk guru-guru kita di Cordova 3. Tidak lupa kepada segenap anak-anak yang hebat, anak-anak soleh dan solehah, putra putri terbaik Cordova angkatan pertama SMP IT Cordova 3 yang luar biasa Bapak-Bapak. Tadi Bapak semangat, tadi saya juga ingin memancing juga ini, tadi Pak Irfan sudah memancing. Cordova 3 Subhanallah, kita genggam dunia ini. Dunia harus berada di dalam genggaman kita. Semata-mata kita genggam dunia ini, semata-mata adalah kita untuk meraih surga. Subhanallah. Ini mudah-mudahan menjadi spirit bagi kita semuanya. Ayah bunda, anak-anakku semuanya, segenap hadirin yang kami muliakan, bersyukur kita di hari yang lumayan cerah ini Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita semuanya, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di ruangan yang luar biasa ini. Walaupun mungkin agak terbatas ruangan ini, tapi insya Allah ruangan ini kelak akan menjadi saksi bagi kesuksesan anak-anak yang hebat, anak-anak kita terbaik untuk memimpin bangsa yang akan datang. Tadi disampaikan oleh Bapak pengawas kita, anak-anak kita ini adalah generasi milenial, generasi milenial. Dan tadi sudah banyak pesan juga dari kepala sekolah dan juga dari pengurus komite sekolah. Dalam hal ini Bapak mewakili segenap pengurus Yayasan Ar-Rayyan Cordova mengucapkan selamat. Saat ini kalian telah mengenakan toga. Ini adalah toga sebagai simbol kebesaran seorang akademisi. Toga sebagai spirit, sebagai simbol seorang intelektual muda. Kita harus yakini bahwasanya penemu toga ini juga ternyata seorang muslimah, namanya Fatimah, dari kampus tertua di Maroko, Universitas Islam Maroko. Jadi kita sebagai generasi Islam jangan sampai apa yang kita lakukan selama ini kita tidak tahu maknanya. Kita misalkan punya handphone, kita juga harus tahu juga kenapa seperangkat handphone bisa dioperasionalkan. Kita menggunakan pakaian, kita menggunakan sepatu, kita hadir di ruangan ada lampu, kita harus tahu siapa ini penemu pertamanya. Dengan demikian sehingga kita akan menjadi generasi-generasi yang memiliki karakter keilmuan yang luar biasa. Dan inilah yang nanti akan menjadi bekal utama bagi generasi-generasi yang siap membawa kemajuan sebuah bangsa. Ya. Anak-anakku semuanya, generasi milenial
disebutnya juga sekarang ini adalah generasi emas. Bapak akan berpesan dan juga sekaligus mengajak anak-anakku semuanya untuk berpikir meloncat 10, 20 tahun yang akan datang. Kalian akan jadi apa kira-kira pada posisi saat itu? Untuk itu mulai saat ini ketika kalian sudah menyandang toga, kalian sudah mengenakan toga, pakaian-pakaian kebesaran, simbol kebesaran seorang pelajar, kalian harus memiliki visi jauh ke depan, memiliki cita-cita yang tinggi. Ini kemarin ikut camping ya? Ikut camping. Nah kemarin mungkin masih ingat Bapak berpesan, kita berada di lereng gunung dengan kedinginan yang luar biasa, tengah malam kita bangun dalam rangka memberikan spirit bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan global. Kalau zaman dulu kala para pahlawan kita, ya, ada Panglima Besar Jenderal Sudirman, ada Pangeran Diponegoro, ada Tuanku Imam Bonjol. Pahlawan-pahlawan besar itu belum pernah mengenal yang namanya teknologi secanggih saat ini. Tapi beliau-beliau berjuang dengan sepenuh semangat, dengan kegigihannya, berada di belantara hutan dengan mengatur strategi ya, yang dinamakan gerilya. Walaupun senjatanya ternyata masih sangat terbatas, ternyata beliau-beliau ya, para pahlawan kita itu bisa mengusir penjajah yang dilengkapi dengan senjata-senjata yang canggih. Itu karena apa? Karena kegigihan. Nah, kalau sekarang kita lupa dengan sejarah, makanya di Cordova, ayah bunda, bapak ibu semuanya yang kami hormati, di Cordova, baik Cordova 1, 2, 3, sengaja kami latih anak-anak itu untuk menjadi pribadi-pribadi, dilatih kepemimpinan seperti apa, supaya ke depan kelak mereka bisa tampil di tengah-tengah masyarakat, syukur bisa memiliki cita-cita yang tinggi, menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat di masa yang akan datang, sehingga mereka ini memiliki bekal kepemimpinan yang kuat. Karena bangsa kita saat ini terus terang sedang krisis kepemimpinan dalam berbagai macam dimensi. Untuk itu putra putri kita harus kita bekali dari saat ini juga. Anak-anakku semuanya, saat ini sebentar lagi kalian akan melangkah ke jenjang berikutnya. Tadi kalau Bapak sampaikan, kita harus memiliki visi, kita harus memiliki cita-cita yang jauh. Ketika kita sudah memiliki mimpi, ketika kita sudah memiliki cita-cita yang jauh ke depan, sehingga kita tahu betul targetnya seperti apa. Bagaimana caranya saya untuk meraih mimpi-mimpi tersebut. Kalau sekarang tahun 2022, artinya Bapak berpesan, walaupun kalian nanti sudah tidak berada lagi di Cordova, kalian harus sudah mulai memiliki target pencapaian 2025 saya lulus dari SMA mana misalkan. Setelah lulus dari SMA, berarti kalian harus memiliki target berikutnya. S1 itu kurang lebih 4 tahun, berarti 2029. Kalian bikin target pencapaian. Ketika sudah memiliki target pencapaian, supaya bisa meraih cita-cita terbaik tadi, berarti langkah-langkah estafet itu tadi harus kalian lalui. Sekarang zaman sudah canggih. Kalau dulu pahlawan-pahlawan kita ya, kita napak tilas di berbagai macam lereng gunung, hutan-hutan belantara, tapi subhanallah dengan spirit itu setidaknya akan membekali kita semuanya. Sehingga tahun 2030 ke depan kalian sudah pada lulus S1 semuanya, harapan Bapak. Syukur ada yang melanjutkan ke jenjang S2, S3, menjadi profesor dan seterusnya. Kemudian tahun 2040 yang dinamakan adalah puncaknya generasi emas. Itu berada pada tahun 2040, 2045.
Ayah bunda kita ajak dalam keluarga kita, putra putri kita ajak merenung sejenak, kita melangkah jauh ke depan. Kira-kira nanti tahun 2040, 2045, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah kita masih diberikan usia. Anak-anak kita lah yang akan menggenggam dunia ini. Dan kita harus memastikan betul kita bekali spirit kepemimpinan, kita bekali ilmu pengetahuan sejak dini mungkin, sehingga mereka ini nanti akan bisa bersaing di masa yang akan datang. Percaturan luar biasa, sekat-sekat zaman sangat tipis sekali jaraknya, ya. Apalagi sekarang ini ya, persaingan global itu sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk itu anak-anak Cordova ke depan harus siap bersaing, siap bertanding, dan pastikan kalian akan menjadi pemenangnya di sana nanti. Siap menjadi pemenang? Siap. SMP IT Cordova 3 menang dunia, meraih surga. Subhanallah, luar biasa. Anak-anakku semuanya yang Bapak banggakan, Bapak berharap walaupun 3 tahun ini cukup singkat, tapi setidaknya bekal ilmu pengetahuan, bekal karakter yang selama ini ditanamkan oleh Bapak Ibu guru kalian, tolong digenggam erat-erat, dipegang erat-erat, ya. Jangan sampai nanti kalian itu berinteraksi, bertemu, berjumpa dengan kawan-kawan dari lintas suku, dari berbagai macam latar belakangnya, kalian hanyut di sana. Jangan sampai. Kalian harus menjadi pribadi-pribadi emas. Kalian harus menjadi pelita-pelita terbaik untuk menyinari semuanya, ya. Itu adalah karakter yang selama ini dipesankan, ditanamkan di Cordova 3. Ayah bunda dan juga anak-anakku semuanya yang Bapak banggakan, sebenarnya di momen yang luar biasa ini memang ada banyak hal yang harus kami sampaikan. Tapi terus terang karena keterbatasan waktu, setidaknya ada beberapa hal yang ingin sebelum Bapak akhiri, ya, bahwasanya sesungguhnya proses kehidupan kita ini adalah siklusnya. Kalau kita kembali zaman dulu kala, yang juga harusnya menjadi spirit kita, anak-anakku semuanya, generasi milenial, kita dulu ketika lahir tidak bisa berbuat apa-apa, ya. 15 tahun yang lalu kita lahir, ya, kalian lahir belum bisa apa-apa. Kemudian belajar duduk, ya, belajar duduk. Setelah itu belajar apa? Belajar merangkak, belajar merangkak. Setelah itu belajar apa lagi? Belajar berdiri. Tapi bayi mungil pada saat itu yang ditimbang-timbang oleh orang tua kalian tidak pernah merasa mengenal lelah, tidak pernah merasa pasrah dengan keadaan. Walaupun dia belajar tertatih-tatih, dia belajar berdiri tapi terjatuh lagi, tapi ternyata dia bangkit lagi, dia belajar berdiri lagi. Ini adalah spirit yang luar biasa, dan inilah adalah spirit yang harus menjadi bagian dari kepribadian kita. Ketika kelak kalian sudah menjadi remaja, kalian sudah menjadi pribadi-pribadi, menjadi pemuda-pemuda yang hebat seperti ini, kalian jangan sampai kenal putus asa. Jangan sampai kalian merasa pasrah pada keadaan. Ketika menghadapi suatu masalah, oh ternyata masalah kok besar banget, berat banget masalah ini, jangan lantas putus asa. Segera introspeksi diri dan bangkit kembali melangkah. Ingat spirit kalian dulu waktu masih kecil, kalian bisa melangkah, itu adalah belajar dari proses merangkak, belajar berdiri, terjatuh lagi, belajar bangkit lagi, berdiri lagi, sampai kalian bisa belajar berlari. Dan itu kalian harus pastikan kalian nanti akan menjadi pribadi-pribadi yang hebat dimanapun kalian berada. Ingat, ayah bunda yang kami muliakan, di tengah-tengah kita ini, kita sekarang sedang berada di pusaran yang luar biasa, ya. Dari ujung selatan Serpong, tol Balaraja Serpong itu sudah hampir jadi sampai Legok informasinya. Sebentar lagi akan diresmikan sampai dengan Legok. Legok nanti akan disambung dengan ke Tiga Rasa ke Balaraja. Balaraja itu nanti akan melingkar Suvarna Sutra, Suvarna Padi, Rajek,
Rajab nanti sampai ke arah mau Paku Haji. Paku Haji itu nanti akan menyambung ke Dadap sampai Pantai Indah Kapuk 2. Dari Paku Haji ditarik sudah mulai pembebasan ke bandara. Dan pembangunan itu ternyata rata-rata menggunakan jasa teknologi dan juga jasa pekerja-pekerja yang luar biasa. Insinyur-insinyur rata-rata dari luar negeri. Ke depan harus kita pastikan anak-anak kita, ayah bunda, mereka lah yang menjadi insinyur-insinyur terbaik negeri ini. Kita pastikan generasi-generasi putra-putri terbaik kita ini yang akan bisa membangun negeri ini. Ya. Ketika infrastruktur melingkar seperti itu, ya, kita juga tidak boleh, kita harus bangga dengan infrastruktur yang ada. Tapi apakah sampai di situ? Tentunya tidak. Sebagai generasi milenial, generasi akademisi, generasi yang memiliki ilmu pengetahuan, kita tidak cukup sampai di situ. Kita tidak cukup menjadi penonton. Kalian nanti harus menjadi pelaku-pelaku sejarah. Kalian ke depan menjadi insinyur, menjadi dokter, ya, menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi menteri, anggota DPR, menjadi presiden bahkan harapan besar Bapak, kalian nanti harus memiliki spirit entrepreneur yang selama ini dikembangkan di Cordova 3. Kalian ke depan harus menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses di masa yang akan datang. Sehingga pembangunan tol, pembangunan perumahan yang mahal besar itu, dari BSD Sumarkon itu kan perumahan luar biasa Bu, dari kebun karet, dari semak-semak, ya, dari sawah-sawah, sekarang disulap. Tanah yang dulu harganya cuma 50.000, 100.000, besarnya sampai 200.000, begitu disulap sudah dipatok jadi real estate. Itu 1 meter jadinya 10 juta. 1 unit rumah ukuran 82 meter harganya 1,5 miliar. Nah, ini adalah tantangan bagi kita ayah bunda semuanya. Kita berdoa dengan spirit keyakinan kita, insya Allah anak-anak kita ke depan pun juga akan siap bersaing dengan mereka-mereka itu. Dan kalau saya terus terang menanamkan selama ini kepada segenap jajaran Dewan Guru, pada anak-anakku sekalian, ketika ada sesekali waktu berjumpa dengan anak-anak, kami tanamkan jiwa-jiwa optimis, jiwa-jiwa percaya diri, bahwasanya ketika kita memiliki tekad yang kuat, kita memiliki spirit yang kuat, kita sudah punya mimpi-mimpi yang jauh di depan sana, insya Allah dengan hakul yakin kita akan bisa meraih mimpi-mimpi itu. Untuk itu jangan sampai Indonesia kita menjadi generasi-generasi pewaris yang luar biasa. Kita ini adalah menjadi pewaris sah dari para pejuang pahlawan kita, sehingga kita harus menjadi pelaku utama yang memberdayakan, yang mengelola, yang membangun baiknya, majunya bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Siap anak-anak semuanya? Subhanallah. Bapak berdoa mudah-mudahan tekad kuat, cita-cita kalian yang sudah kalian tanamkan nanti akan mudah dicapai oleh kalian semuanya dan akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak semuanya, mungkin itu spirit Bapak ya, spirit perpisahan. Tapi ingat, perpisahan ini hanya sementara. Bapak berharap nanti walaupun berpisah sementara, kita masih akan berjumpa lagi dan menyaksikan kalian berada di gerbang-gerbang kesuksesan di masa yang akan datang, yang akan jadi kebanggaan kedua orang tua kalian, menjadi duta-duta yang hebat bagi keluarga kalian. Kita doakan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita generasi Cordova ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin ya mujibas sa'ilin. Baik, mungkin itu saja, terlalu panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadi spirit bagi kami, khususnya pengelola yayasan dan juga pengurus besar Sekolah Islam Cordova 3 dan unit-unit yang ada. Kami juga mohon doanya, mudah-mudahan Cordova ini diberi kemudahan untuk terus berkomitmen menyelenggarakan pendidikan yang terbaik dan juga terus tumbuh berkembang, punya cabang di berbagai macam daerah sehingga bisa melahirkan generasi-generasi terbaik yang siap memimpin bangsa yang kita cintai. Baik, mungkin sebelum saya akhiri, ini tadi membalas pantunnya Pak Irfan, bukan membalas, jadi saya
pengen berpantun juga. Ada apa ini? Nah, subhanallah, coba cecinya deh. Mohon maaf ayah bunda ya, ini putra kami nomor 3. Doanya mudah-mudahan kelak juga bisa menjadi anak-anak yang hebat seperti kakak-kakaknya. Jalan-jalan anak Cordova ke negeri Jepang, tidak lupa membawa bekal kue rengginang. Dengan semangat, gigih, dan optimis, sang pembelajar yakin pasti akan menang, bersinar terang di masa yang akan datang. Gitu saja.